duanya, nyaman dan nyambung. Hai Sobat Katolik, kembali bersama Alma di sini di Dikaplok. Nah, hari ini Alma masih bersama dengan Romo Aji. Halo Romo. Halo juga, Alma. Walaupun Alma masih sama Romo Aji, tapi hari ini kita akan membahas hal yang berbeda dari episode sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan bulan September, di mana bulan September ini biasanya dimaknai oleh orang Katolik sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Betul ya Romo? Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Romo bulan September itu dipilih sebagai bulan Kitab Suci Nasional? Bulan September, bulan ceria ya, karena ada lagu September ceria. Sehingga Kitab Suci itu membuat kita ceria sebenarnya. Kok bisa, apa hubungannya Romo? Ya, kalau dikatakan bulan September itu bulan Kitab Suci Nasional, memang benar. Kok bulan September Romo? Ya jelas, karena bukan bulan Januari, Februari, tetapi ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Bulan Kitab Suci Nasional itu, kata nasional itu kan lingkupnya Indonesia, bukan internasional tapi nasional. Ada kesepakatan, teman-teman pernah mendengar istilah Konferensi Wali Gereja Indonesia kan? Ya, pernah KWI kan? ya. Ya, KWI. Sekitar tahun 1977 ada pertemuan ya antar para uskup gitu. Kemudian salah satu tema yang dibahas pentingnya kitab suci bagi umat Katolik supaya kitab suci menjadi teman dekat, akrab, menjadi sumber inspirasi. Maka diusulkan harus dibuat momen khusus sehingga kitab suci itu punya tempat tersendiri bagi umat Katolik. Sehingga ditetapkan pada waktu itu hari Minggu Kitab Suci Nasional yang ditempatkan pada bulan minggu pertama pada bulan September. Nah, itu sekilas tentang sejarahnya kok BKSN itu ditempatkan bulan September. Jadi itu adalah hasil kesepakatan bersama gitu ya, kenapa bulan September. Nah, untuk BKSN tahun ini tuh mengangkat tema kalau nggak salah Yesus sahabat seperjalanan kita, betul ya Romo? Betul. Nah, Yesus kalau ngomongin sahabat seperjalanan kita. Kalau ngomongin sahabat itu, menurut Romo definisi sahabat itu apa sih Romo? Dan apa yang membedakan dengan teman, kenalan? Ya kapanlah seorang teman itu disebut sebagai teman, kapan disebut sebagai sahabat, kapan disebut sebagai kenalan. Nah, silakan Romo. Ya, ini sebenarnya istilah yang menarik dan sangat menggugah ya bagi teman-teman muda dan kita semua ya. Apa sih bedanya sahabat, kemudian ada istilah kenalan, ada istilah teman, atau mungkin saya tambahkan istilah kekasih, pacar. Gebetan gitu ya. Memang ada perbedaannya ya. Apa yang membedakan Romo gitu? Bedanya kedalaman, bahasanya berat ini. Relasi antar ya yang kita sebut kenalan, sahabat, teman itu tadi. Bedanya di mana? Bedanya kita bisa merasakan lah. Pasti teman-teman sobat muda di sini punya teman, ya. Punya kenalan, ya. Lebih mudah membedakan. Kalau teman kita lebih sering ketemu gitu ya. Ngobrol, cerita, jalan bareng gitu. Kalau kenalan ya hanya sebatas tahu atau sesekali hanya say hello begitu. Itu mudah. Sharing-sharing cerita kenalan, gitu ya. Oh ya, relasinya sejauh mana. Kemudian masuk misalnya pacar, itu kan mulai ada relasi khusus ya, suka sama suka, seneng gitu. Terus ada gambaran, bayangan, angan-angan itu seperti lagu yang viral sekarang itu. Itu kalau pacar, tetapi sahabat ada yang membedakan. Apa itu? Sahabat itu membuat kita merasakan duanya. Duanya itu gimana maksudnya? Nyaman dan nyambung. Jadi sahabat udah pasti nyaman sama nyambung. Ya, kalau nggak nyaman, nggak nyambung, pasti sudah otomatis akan mundur alon-alon ini. Mundur perlahan-lahan. Nyaman dan nyambung. Kalau lebih dalam lagi ya diberi makna persahabatan atau kalau sahabat itu tempat kita untuk bisa leluasa untuk berbagi cerita. Leluasa berbagi cerita. Bukan hanya senang saja ya, tapi pengalaman misalnya kita mengalami kesulitan, kesedihan,
perasaan kecewa, putus asa itu bisa leluasa kita bercerita. Karena kan nggak setiap orang kita bisa Iya, benar-benar. bercerita dengan sebebas-bebasnya gitu Iya. lah. Saya sendiri setuju Gitu. sih Romo ya. Hmm, Saya juga punya sahabat. Romo pasti juga punya ya. pasti punya. Kalau teman-teman punya Iya. apa enggak? Komen di bawah. Punya enggak sahabat? Kalau ngomongin tadi kan sahabat itu adalah teman yang ada di saat suka dan duka gitu ya, yang selalu bisa Ya. menemani saat menemukan kesulitan. Nah, sebagai orang muda, gak dipungkiri kalau misalnya kita tuh banyak kesulitan sekarang, karena kesulitan itu banyak datang dari berbagai aspek kan Romo. Bisa jadi karena banyaknya tanggung jawab, terus lagi merasa sedih karena kehilangan, atau menderita, atau banyak hal ya Romo. Nah, kalau kayak gitu kan kita larinya ke sahabat tuh. Nah, kalau misalnya kita nggak punya sahabat, larinya kemana Romo? Ayo lari kemana teman-teman? Main game? Jalan-jalan? Atau kemana? Ya, ini menjadi pertanyaan baik untuk kita yang bisa kita renungkan pada bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita lari kemana kalau kesulitan ya? Sementara kita sahabat saya belum punya. Maka teman-teman kita bisa mulai mencari dari antara kenalan teman itu kan pasti ya, pasti punya lah. Pasti Teman punya, kenalan ya. itu pasti punya. Dan dari antara teman-teman yang ada itu pasti satu atau dua kita itu bisa bercerita dengan lebih nyaman, nyambung, tidak kemudian kita itu seringkali malah dicaci maki itu, diejek itu tidak. Nah, kita akan mulai merasakan bahwa oh ada teman-teman tertentu yang bagi saya itu enak untuk diajak cerita ya. Saya bisa Nah, itu bisa menjadi tempat untuk bercerita. Atau kalau tidak, misalnya kita itu punya, kalau kita ada kelompok seperti di OMK kan ada, atau ada kelompok putra-putri altar, misdinar begitu. Kelompok-kelompok ini bisa menjadi tempat untuk kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Atau misalnya ada dari teman-teman nih yang punya kenalan misalnya dengan romo, suster, frater, bruder, biarawan, biarawati. Ketika ada momen bisa bercerita itu juga bisa menjadi sahabat lah pada akhirnya karena nyaman untuk berbagi. Jadi solusinya kalau misalnya kita masih dalam posisi nggak punya sahabat adalah dicari gitu Ya, Kita carilah harus maka dicari kamu sampai. akan mendapat. Kan Waduh. begitu kata kitab suci. Tadi udah ngomongin masalah itu sih. Kembali lagi ke tema BKSN tahun ini ya Romo, Iya, iya, kan iya. Yesus sahabat seperjalanan. Mm-mm. Terus tadi udah ngomongin sahabat. Lah, terus gimana caranya kita merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang ya istilahnya tidak nampak gitu ya Romo dalam kehidupan sehari-hari sebagai sahabat kita. Kan kalau misalnya kita punya sahabat, kita sharing, ada feedback atau mereka bisa menenangkan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus kan tidak nampak. Lalu gimana caranya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri gitu sebagai sahabat kita? Nah, pertanyaan ini pernah saya renungkan ketika dalam satu kesempatan retret begitu ya. Bagaimana merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Lantas saya dibantu untuk merasakan, dan ini saya bagikan kepada teman-teman, kita bisa memulainya dari mengenali sifat-sifat Allah itu seperti apa. Yesus itu misalnya, Alma ya, sifat Tuhan itu menurut pengalamanmu, Allah itu seperti apa sih gitu loh. Tuhan Yesus itu gitu. Mengasihi, membuat kita merasa tenang, bisa membuat kita merasa tercerahkan. Nah itu sifat-sifat Allah, mengampuni. Lalu apalagi misalnya? Apa ya? Sifat Allah maha baik kan? Ya, sabar. Maha pengasih, sabar. Nah dari situ sebenarnya kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman seperti apa yang bisa membuat kita mengalami pengalaman diterima, dikasihi, diampuni. Itu bisa kan kehadiran teman-teman ini. Ada teman yang ketika kita cerita dia tidak menghakimi kita, tetapi justru menerima kita apa adanya. Kita mau menyampaikan keluh kesah apapun, kok ada ya teman saya yang seperti ini. Nah, itu gambaran peristiwa
Yesus hadir dalam pribadi teman saya. Atau dalam peristiwa, misalnya Ekaristi ya, kita ikut misa. Di tengah-tengah misa itu kita merasakan begitu tenang gitu. Kemudian ketika kita menyambut komuni, kita merasakan ada ketenangan dalam diri kita. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu Tuhan Yesus yang hadir menemani kita. Dalam peristiwa lain lagi, misalnya ya, sekarang kan kita di masa pandemi ini. Tentunya banyak teman-teman kita, sobat-sobat kita yang juga mengalami saat-saat yang tidak mudah. Tetapi ternyata masih banyak orang yang tergerak untuk peduli dengan berbagai cara. Nah, itu juga bisa kita rasakan Tuhan menyertai dengan banyak cara, banyak perjumpaan pribadi, banyak peristiwa. Nah, itu kekayaannya ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, Tuhan itu memang tidak hadir secara fisik, tapi lewat lewat perantara gitu ya Romo, lewat teman, lewat orang-orang lain di sekitar kita gitu ya. Ya, kita kan tidak bisa membatasi Tuhan mau menyapa kita kan bisa dengan berbagai cara ya yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah bisa duga gitu. Jadi banyak cara Tuhan menyapa kita sebagai sahabat gitu ya. Ngomongin lagi masalah kesulitan Romo, kan seperti anak muda banyak kesulitan gitu ya. Sebelumnya tim Dikaplok sudah membuat survei tentang tema podcast kita hari ini tentang sahabat, dan rata-rata respondennya adalah OMK Blimbing. Mereka itu mengatakan kalau misalnya kesulitan itu adalah bentuk teguran dari Tuhan. Apakah benar Romo kayak gitu? Maksudnya apakah kesulitan yang kita hadapi adalah teguran dari Tuhan? Teguran itu bahasanya agak gimana gitu ya kedengarannya ya. Mungkin yang lebih halus itu bisa merupakan sapaan Tuhan. Oh, sapaan. Tuhan menyapa melalui kesulitan kita. Melalui kesulitan begitu. Karena apa? Kesulitan itu kan membuat kita menjadi berusaha ya, keluar dari kesulitan itu, kemudian bertanya, kemudian mencari ide, mencari solusi, sehingga yang sebelumnya mungkin kita tidak punya kemampuan untuk bisa menghadapi situasi, loh ternyata saya bisa ya, ternyata saya mampu, ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang membantu saya untuk keluar dari kesulitan itu. Justru Tuhan menyapa kita untuk makin bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih, bisa melalui kesulitan itu seperti yang Alma sampaikan tadi. Apakah bentuk kesulitan itu juga sebagai bentuk kehadiran Tuhan sebagai sahabat, Romo? Apa sama atau beda? Bukan kesulitannya ya, yang mungkin Tuhan hadir bukan dalam kesulitan, tetapi Tuhan mau menyapa kita secara pribadi untuk kita bisa lebih maksimal ya dalam berusaha mengeksplorasi talenta kita, misalnya potensi kita, atau cara Tuhan hadir mempertemukan kita dengan pribadi-pribadi yang lain, teman-teman yang lain, atau siapapun itu. Perjumpaan dengan orang lain, kemudian kita makin percaya diri, makin semangat, tidak putus asa. Nah, itu caranya Tuhan. Kesulitan hanya menjadi sarana. Sarana bagi Tuhan. Alatnya ya. Oh, baik. Ngomongin kesulitan lagi, Romo. Saya memperhatikan teman-teman di sekitar saya itu kalau ketika kesulitan tuh ada larinya ke dua arah gitu. Pertama, antara lebih dekat sama Tuhan atau makin jauh sama Tuhan. Jadi kadang ada yang dapat kesulitan itu malah semakin berdoa, semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kayak gitu ya Romo. Tapi ada juga yang malah ketika merasa kesulitan dia nggak mau berdoa karena takutnya kayak Allah, saya nggak mau doa karena nggak mau dipikirnya datang saat butuh aja. Kira-kira pola pikir seperti itu salah atau benar sih Romo? Ya. Kalau pola pikir benar atau salah, masing-masing pasti punya alasannya itu ya. Ya ngapain sih, kan Tuhan itu nggak mesti bantu saya lebih baik sama teman-teman saya. Atau mengandalkan diri sendiri. Saya punya tips jalan tengahnya. Gimana itu Romo? Atau yang dekat dengan Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Kalau saya memberikan usul pada teman-teman, kita mendekat pada teman yang dekat dengan Tuhan. Nah, gimana? Iya, bagus. Kita mendekati teman yang
Dekat sama dekat Tuhan. sama Tuhan. Kalau kita Langsung dua-duanya itu ya Romo. kalau kita kebingungan mau langsung mendekat sama Tuhan gimana caranya atau menjauh, dekatlah dengan teman-teman yang dekat dengan Tuhan. Itu juga bisa jadi bentuk tangan Tuhan juga gitu ya Nah, Romo. betul ya. Gitu. Mm-mm. Tadi itu kan sudah membahas dari sisi kita yang sebagai kena masalah gitu ya, yang mengalami kesulitan. Lalu bagaimana cara menanggapi kalau misalnya kita punya teman yang sedang kesulitan? Bagaimana cara kita menjadi sahabat yang baik untuk teman kita gitu. Oke. Umumnya kalau orang mengalami kesulitan ya, tadi seperti ya macam-macam lah bentuknya. Pertama, orang itu kan ingin didengarkan. Coba misalnya teman-teman kita kalau ada kesulitan atau pas dia lagi sumpek begitu ya, entah dengan urusan kuliah atau pekerjaannya, itu kan biasanya penuh di sini di kepala itu, Iya, ataupun dia sedang jengkel mangkel dengan temannya itu ingin rasanya mengungkapkan apalah gitu. Iya. Yang dibutuhkan telinga kita sebenarnya. Jadi kalau ada teman yang mengalami kesulitan, dengarkan dulu apa sih yang menjadi kesulitannya, kegelisahannya, kecemasannya. Dari situ kan kita akan tahu apa yang dibutuhkan teman-teman kita, atau kita bisa membantu di mana gitu loh, supaya kita membantu ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau dialami oleh teman-teman kita itu. Ya, ini tanda menjadi sahabat yang baik dalam ya. tema BKSN kali ini itu. Jadi untuk tips pertama menjadi sahabat yang baik adalah mendengarkan gitu. Nah, betul itu. Selain itu ada lagi nggak Romo? Dari mendengarkan, kemudian kita ikut merasakan apa yang teman kita alami itu. Kalau bahasa lainnya ya kita punya empati pada situasi teman kita. Lantas setelah itu baru kita menjadi teman. Kamu punya harapan seperti apa dengan kesulitanmu seperti ini? Lalu kita menawarkan apa yang bisa saya bantu dalam kesulitanmu seperti ini, sejauh yang bisa saya bantu. Sehingga kita sendiri tidak memaksakan diri ya. Kita tetap tahu kemampuan kita, kapasitas kita seberapa untuk membantu teman kita. Gitu. Jadi kita harus mendengarkan, terus merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita, dan kayak menawarkan gitu ya Romo, apa yang bisa kita bantu. Tapi dengan tidak memaksa. Ya. Gitu. Nah itu tadi kita sudah membicarakan masalah kesulitan. Ketika kita kesulitan, biasanya kita kan ingat Tuhan. Tapi ketika kita sudah tidak merasa kesulitan, kita sudah tidak ada masalah hidup, kita tuh cenderung, padahal kita awalnya punya kebiasaan baru, udah bertobat gitulah intinya. Tapi ketika kita sudah nggak ada masalah, akhirnya kita cenderung kembali lagi Romo ke kebiasaan yang lama. Nah lalu bagaimana cara kita yang sudah punya kebiasaan baru itu untuk bisa di-maintain, bisa dijaga terus, itu bagaimana Romo caranya? Iya. Yang pertama memang kalau kita punya kebiasaan buruk, cara melawannya memang dengan kebiasaan baik ya. Kebiasaan buruk saya supaya hilang bagaimana ya kebiasaan baik. Kalau sudah punya kebiasaan baik, bagaimana memaintainnya tuh? Konsisten itu memang menjadi PR ya, terus-menerus ya untuk bisa memiliki kebiasaan itu. Kita sudah punya kebiasaan doa misalnya, kebiasaan ikut misa, kebiasaan untuk sharing sama teman. Artinya ya itu terus dijaga ya. Tidak ada jalan instan ya. Yang namanya ingin kita memiliki sifat ya atau kebiasaan yang baik kan memang yang terus-menerus dilakukan. Menjadi sahabat kan tidak hanya sekali dua kali ketemu kan? Iya kan? Betul. Ada komunikasi, cerita secara rutin. Nah, itu yang akan semakin mengakrabkan kan begitu. Berarti harus konsisten. Iya, gitu, menjaga, merawatnya memang iya. Oke. Nah, itu tadi tentang pembicaraan BKSN ya Romo ya, tentang sahabat. Kita udah belajar banyak hal, mulai dari definisi sahabat, terus apa lagi tadi Romo? Terus bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan sebagai sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita menjadi sahabat yang baik. Semoga teman-teman semua itu juga tercerahkan ya melalui podcast ini. Mungkin Romo ada pesan untuk sobat muda semua di rumah terkait
terkait sahabat, terkait Oke. masalah atau kayak Ah. gimana gitu Romo. Yang pertama begini, saya mau sampaikan kepada teman-teman muda. Kitab suci itu berisi dengan banyak kisah inspiratif di sana. Bahkan juga di dalamnya ada kisah-kisah persahabatan di sana. Maka bulan September, bulan Kitab Suci Nasional kan ajakannya kita menjadi dekat, menjadi akrab dengan Kitab Suci ya. Dalam arti yang paling sederhana membaca Kitab Suci. Dengan membaca Kitab Suci itu, kita akan dibantu untuk memiliki gambaran sebagai seorang sahabat itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tengah kesulitan itu memang ada dua pilihan yang disampaikan tadi, tapi kita tetap memilih mana yang semakin mendekatkan saya dengan Tuhan. Oke. Itu yang tidak boleh Iya, dilupakan. iya. Maka tadi saya sampaikan, pilihlah teman-teman yang dekat dengan Tuhan dalam kesehariannya, hidupnya, karakternya, kebiasaan-kebiasaannya. Itu akan sangat membantu kita untuk tetap merasakan Tuhan yang hadir dan menyapa. Dan yang terakhir, saya sampaikan kepada teman-teman, sahabat itu Tuhan selalu sediakan di sekitar kita. Hanya kita yang membutuhkan kepekaan diri kita untuk merasakan bahwa Tuhan sedang mengirim sahabat pada kita. Itu. Seringkali Tuhan sudah mengirim tapi kitanya yang menolak, nggak peka ya. Itu. Gitu. Oh, ya. jadi buat teman-teman jangan pernah ngerasa Tuhan tuh nggak peduli sama kita. Jangan pernah ngerasa kita kalau lagi kesulitan jangan pernah ngerasa kayak sendirian gitu ya. Karena Nah, sebenarnya Tuhan iya. itu peduli dan ada orang-orang di sekitar kalian yang peduli sama kalian. Cuman kalian harus lebih peka aja Nah, gitu ya. iya. Harus membuka diri gitu. Terima kasih Romo karena sudah mau hadir di podcast di Kaplok episode ini. Semoga bisa bertemu di episode selanjutnya ya Romo. Ya, terima kasih juga ya atas kesempatan ini sehingga kita bisa ngobrol bersama seputar bulan Kitab Suci Nasional ini. Senang sekali bisa ngobrol sama Romo. Oh iya teman-teman semua, sobat muda, mumpung bulan Kitab Suci, jangan lupa untuk selalu baca Kitab Suci, doa tiap hari, ikut Ekaristi, dan jangan lupa menonton podcast di Kaplok tiap hari Jumat jam 6 sore. Like, komen, dan subscribe ya. Dadah!